Pada video kali ini kita akan membahas mengenai polarisasi antena. Polarisasi dari antena adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Sebagaimana kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena itu adalah dua, yaitu medan listrik dan medan magnet. Nah, bahwa kondisi konstruktif atau bagaimana antena dibangun itu berpengaruh pada penerimaan dan pengiriman gelombang. Yang berpengaruh itu hanya satu bidang polarisasi saja, yaitu bidang E. Jadi ini kita sebut bidang E-plane ya. Sehingga jadi secara praktis memungkinkan untuk memilih sinyal yang berbeda dengan pada frekuensi yang sama. Contohnya adalah pada sistem satelit. Dua siaran televisi ditransmisikan dengan frekuensi yang sama tetapi dengan polarisasi yang berbeda. Jadi misalkan bagi yang pernah memasang parabola di rumahnya, bisa kita lihat bahwa siaran televisi itu ada pada polarisasi horizontal dan ada polarisasi vertikal. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai polarisasi, ya kita ikuti materi pada modul ini. Kalau di gambar ini bisa kita lihat bahwa polarisasi itu ada pertama ada vertikal sejajar dengan bidang ini, kemudian ada horizontal, kemudian juga ada sirkular. Nah, polarisasi itu kita bedakan menjadi tiga, yaitu polarisasi linier, yaitu pola posisi medan listriknya. Jadi untuk melihat polarisasi yang kita amati hanya medan listrik dari gelombang medan dan pancarkan oleh antena. Kalau medannya ini tetap konstan pada sumbu Y atau sumbu X, maka itu kita sebut ya polarisasi linier. Sedangkan berikutnya ada polarisasi sirkular, yaitu sinyal yang dipancarkan itu tidak konstan seperti tadi. Kalau ini kan kalau ini konstan medan magnetnya saat merambat dari pemancar sampai ke penerima. Sedangkan untuk polarisasi sirkular, baik medan listrik maupun medan magnetnya, kalau kita lihat itu seperti kira-kira ini, yang abu-abu ini, seperti tangga spiral itu ya. Jadi selama dia merambat, ternyata arah medan magnetnya pun juga berubah. Sehingga kalau kita lihat dari arah depan, dari arah sumbu Z ini, kelihatan medannya ini berputar. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat selama dia merambat, medan listriknya itu berputar melingkar. Jadi nanti ada yang searah jarum jam atau clockwise, atau ada yang berlawanan arah jarum jam. Sedangkan polarisasi eliptikal itu sama, medan listriknya itu selama merambat arahnya berubah, membentuk lingkaran, melingkar juga. Tetapi selama dia merambat, kuat medannya itu menurun seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari arah depan, seolah dia membentuk kelintasan seperti elips. Jadi nanti bisa kita tunjukkan mana antena yang linier, sirkular, dan eliptikal. Untuk mengukur dari hasil pengukuran apakah antena itu linier atau bukan, bisa kita bandingkan aksial rasionya. Jadi aksial rasio perbandingan, kalau di sini lebih mudahnya adalah aksis ini, perbandingan aksis X dan Y. Kalau sama, maka dia berarti sirkular. Tetapi kalau berada, nanti kita dalam skala dB ya misalkan, kalau di antara min 3 sampai min 10, antara 3 sampai 10 dB perbedaan aksisnya ini dari pengukuran, maka itu adalah eliptik. Sedangkan kalau lebih besar dari 10, maka itu kita sebut dia linear, berarti dia hanya maksimum pada satu arah tertentu. Nah, berikut kita lihat dengan praktek. Ini adalah pertama kita lihat antena Yagi 6 elemen. Jadi untuk antena Yagi yang seperti ini, biasanya kita pasang seperti ini.
horizontal. Kalau di rumah-rumah sering kita lihat horizontal, walaupun ini juga bisa dipasang secara vertikal. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita coba hidupkan. Nah, ini dayanya adalah min 29 dB saat posisi ini adalah horizontal. Nah, kalau ini kita rubah, maka turun dayanya. Nah, jadi ini menunjukkan kalau ini kita rubah terus semakin turun ya. Itu adalah min 48. Jadi untuk antena ini kita bisa lihat polarisasinya sama dengan posisi elemennya. Kalau dia horizontal berarti dia sinyal yang dilambangkan horizontal. Kalau dia vertikal berarti polarisasinya juga vertikal, kebetulan sama ya. Nah, ini sampai 28. Jadi kalau antena ini kita putar, kalau contohnya tadi yang kita putar adalah antena ini. Nah, dapat terlihat tadi bahwa dayanya menurun. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan dulu di teori bahwa untuk antena yang linear, maka kalau digambarkan polanya tadi, kalau kita ukur per derajat, maka dia akan maksimum, kemudian turun, kemudian akan maksimum lagi. Jadi untuk antena linear, kalau kita plot hasil pengukuran tadi, maka akan berbentuk pola seperti ini. Sedangkan untuk antena yang helix nanti, kalau ini diputar, maka akan dayanya akan hampir konstan. Sehingga kalau kita gambarkan ya, akan berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan untuk antena helix, dia itu tidak turun drastis seperti ini, tapi akan turun, kemudian untuk naik lagi. Sehingga lintasannya berbentuk elips. Ini yang kita butuh polarisasi yang berbentuk eliptik. Nah, kemudian axial ratio. Axial ratio adalah perbandingan panjang ini sebenarnya, panjang aksis X dan Y. Tapi karena data kita dalam dB, panjang ini tentu nanti juga karena pengukurannya dalam dB, kita cukup bandingkan daya maksimum dan daya minimum. Daya vektornya di record dalam disebut axial ratio adalah perbedaan antara bagian terluar dan bagian terdalam dalam dB. Jadi perbandingan dB, daya arah 0 ini daya maksimum dan minimum. Nah, silakan dicatat axial rasionya berarti min 28. Ini kita misalkan sumbu X aksisnya ya. Kemudian ini Y aksisnya yaitu min 50. Berarti axial rasionya adalah min 28 kurang min 50. Silakan dihitung axial rasionya. Ini itu pasti lebih dari min 28 kurang min 50. Itu berarti 23 ya. Berarti 23 dB itu lebih besar dari 10. Nah, ini menunjukkan bahwa antena Yagi ini adalah antena yang polarisasinya adalah linear. Kalau posisinya adalah horizontal, maka polarisasinya juga horizontal. Kalau posisinya vertikal, maka polarisasinya juga vertikal. Berikut kita coba lihat antena dipol ya. Ini kita matikan dulu.
Kita coba hidupkan. Nah, ini Y aksisnya adalah daya aksel rasio arah, misalkan adalah arah Y, yaitu min 67, sedangkan arah X adalah min 43. Jadi silakan dikurangkan untuk mendapatkan aksial rasionya. 43 kurang tadi 675 malah ya. Jadi bisa dihitung aksial rasionya. Jadi kalau terkadang antena Yagi tadi, ini kalau dipasang vertikal, maka tadi penerimanya juga harus vertikal. Kita misalkan contohkan ini antena Yagi, antena dipol. Kalau sekarang kita rubah dia jadi vertikal, ini dihidupkan. Nah, sekarang 45. Jadi terbukti bahwa kalau ini vertikal, maka posisi ini juga harus vertikal agar maksimum. Baik. Ini adalah polarisasi linear dan vertikal. Aksial rasionya tadi bisa dihitung min 45 tadi ya, bagi min 7. Kalau kita lihat ini 65 atau 70. Gunakan saja yang data yang pertama tadi. Sekitar 72. Sekarang kita lihat antena Nah, kita lihat antena monopol. Antena monopol biasanya dipasang dengan posisi vertikal seperti ini. Nah, kita hidupkan. Ini dayanya, untuk kita anggap begini, X aksisnya adalah min 69. Ya, 69. Kemudian ini adalah ya, aksisnya adalah min 44. Jadi silakan dihitung aksial rasionya. Karena selisihnya di atas 10 nanti, ya ini termasuk antena yang linear. Selanjutnya kita lihat antena patch. Ini adalah patch. Kemudian ini adalah salurannya. Nah, kita lihat ini adalah antenanya. Karena antenanya sudah buram ya, itu nampak terlihat patchnya. Kita coba hidupkan. Nah, ini dayanya min 34. Jadi Y aksisnya adalah, daya aksisnya adalah 34. X aksisnya Y nya ya. Kemudian X aksisnya adalah min 60. Jadi dihitung aksial rasionya. Karena 60 dan 34 itu lebih 15 ya, di atas 10. Ini termasuk antena yang linear. Kemudian dapat kita lihat bahwa tidak selalu arah rambatan sinyal sama dengan posisi. Kalau ini kan posisinya mirip tadi antena Yagi atau dipol, posisinya horizontal.
ternyata arah lambatannya adalah vertikal. Jadi itu silakan dimasukkan ke kesimpulan Anda bahwa tidak selalu antena sama dengan posisi aperture-nya atau elemennya. Sama nanti dengan antena ini antena horn ini juga karena aperture-nya memanjang seperti ini. Ternyata ini nanti polarisasinya ternyata vertikal. Sekarang kita lihat antena helix, antena patch yang sirkular. Counter clockwise, berarti arah lambatnya berlawanan arah jarum jam. Ini adalah clockwise, berarti searah jarum jam. Kita lihat dulu yang searah jarum jam. Antenanya adalah ini. Nah, itu terlihat. Kemudian kita pasang nah, ini 39. Saat posisi ini adalah vertikal. Ini adalah Y. Kita lihat arah X-nya 40. Jadi 39 40 itu hanya selisih 1 dB. Jadi aksel rasionya adalah 1 atau 2. Berarti ini termasuk antena yang sirkular karena aksel rasionya antara 0 dan 3. Kemudian kita cek juga antena yang satu lagi yang polarisasi yang berlawanan arah jarum jam. Kita hidupkan. Ini adalah 42 X aksisnya. Kemudian untuk 39 42 39 40 41 42. Oke, jadi masih aksel rasionya masih 3 dB. Jadi masih masuk ke dalam polarisasi yang sirkular. Tetapi kalau dia lebih dari 3, kalau ada antena patch yang kita buat seperti itu, maka itu kita sebutnya polarisasi eliptikal. Jadi kalau kita periksa lagi 39 42, coba kita ambil yang 42, ya 39, sekitar 3 dB. Berikutnya kita lihat antena helix. Untuk antena helix kita juga punya 2, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ini yang saya pegang ini adalah counter clockwise. Jadi ini adalah counter clockwise.
sama dengan yang di bawah. Kalau ada saya posisikan seperti ini, ya ini adalah sama dengan ini, posisi helixnya sama. Ini adalah counter clockwise. Ini adalah antena helix. Oke, ini adalah min 41. Kemudian kalau ini kita putar, nah hampir sama ya, 40 dan 41. Jadi ini menunjukkan antenanya hampir, lintasannya hampir seperti lingkaran kalau kita lihat dari ini tadi, hampir sama baik Y maupun X. Kalau tadi agak turun ya, dari min 41 ke 38, jadi agak seperti elips lintasannya. Jadi akselerosionya berarti sekitar 1 dB ya, silahkan dicatat. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana, karena dia ada ada antena yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kita punya dua. Bagaimana kalau antena yang penerimanya dipasangkan antena helix yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kita coba, ini kita lepas. Kita hidupkan. Nah, min 46. Padahal tadi dengan antena linear saja dia min 41. Oke. Nah, sekarang karena kita tidak punya ini yang kita hanya punya satunya counter clockwise, satunya clockwise, kita pasang ganti di pemancarnya ini dengan antena yang juga counter clockwise. Ini tadi adalah maaf, ini tadi counter clockwise, ini clockwise, berarti ini kita pasangkan di penerimanya juga clockwise. Jadi kita gabung antena ini penerima, ini sebagai pemancar. Kita matikan dulu. Ini adalah 39.